Bencana sering dianggap bahaya, namun juga bisa menjadi anugerah yang mengharuskan manusia beradaptasi. Indonesia dijuluki sebagai laboratorium bencana alam, yang artinya sangat rentan terhadap gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan lainnya. Bencana berasal dari proses alam dan proses sosial. Proses alam itu akibat lokasi geografis, pertemuan lempeng, sabuk vulkanik, dan iklim ekstrim. Kalau proses sosial itu karena perilaku manusia merusak alam, misalnya eksploitasi sumber daya berlebihan. Masyarakat di daerah rawan bencana harus siap. Ini termasuk kesiapsiagaan, yaitu upaya antisipasi melalui perencanaan, antisipasi memperkirakan bencana yang akan terjadi, adaptasi menyesuaikan diri untuk bertahan hidup di lingkungan rawan bencana. Mempelajari bencana, konsep mitigasi dan adaptasi sangat penting karena meskipun bencana tidak bisa dicegah, dampaknya bisa diminimalisir. Pengetahuan ini membantu kita memahami fenomena dan mengurangi risiko di kehidupan sehari-hari. Bencana itu sebenarnya hal yang gak bisa kita hindari dan datangnya sering tiba-tiba. Tapi meski terasa berat, kita tetap harus belajar dan siap menghadapinya, supaya dampaknya gak terlalu parah. Jadi, bencana adalah kejadian yang bikin kehidupan manusia terganggu. Bisa karena alam atau hal lain. Dan biasanya ngasih dampak yang cukup besar. Gak cuma rusak lingkungan atau harta benda, tapi juga bisa bikin trauma sampai menelan korban jiwa. Penyebab bencana bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama ada alam. Alam tuh kayak gempa, gunung meletus, banjir, dan terjadi tanpa campur tangan manusia. Yang kedua ada manusia, karena kelalaian atau ulah manusia. Misalnya kebakaran hutan karena dibakar. Yang ketiga ada non-alam, bukan dari alam atau manusia. Misalnya gagal teknologi, wabah penyakit, dan pandemi. Dampak bencana bisa berbeda-beda, tergantung dari beberapa hal. Ini disebut dinamika bencana, yang dipengaruhi oleh 1. Kerentanan. Kerentanan seberapa rentan atau lemah suatu kelompok saat terjadi bencana. Misalnya anak-anak dan lansia yang butuh bantuan saat evakuasi. Kerentanan bisa dibagi jadi 3, yaitu kerentanan sosial, dilihat dari jumlah penduduk, usia tua, atau anak-anak. Yang kedua, ada kerentanan alam dari kondisi bangunan atau lingkungan sekitar. Yang ketiga, kerentanan ekonomi dari kondisi ekonomi masyarakat, misalnya kerja di sektor yang rawan atau ekonomi keluarga yang rendah. Yang kedua, ada ancaman. Ancaman itu kayak hal-hal yang bisa jadi penyebab bencana loh. Misalnya, tsunami di daerah pantai, longsor di lereng bukit, atau letusan gunung berapi di sekitar gunung. Tapi nggak semua ancaman pasti jadi bencana, tergantung. Kalau orang-orang di situ siap dan punya kemampuan buat ngadepin, ya ancaman itu nggak jadi masalah besar. Tapi kalau mereka gak siap dan rentan, baru deh bisa jadi bencana yang serius. Ancaman ini bisa datang dari alam, manusia, teknologi, atau lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, kapasitas. Kapasitas itu kemampuan atau kekuatan orang-orang buat siap siaga menghadapi bencana. Contohnya kayak waktu banjir di desa Sitiarjo, dulu banyak rumah yang kena, tapi makin kesini jumlahnya makin dikit, karena warganya makin siap dan tahu cara ngurangin dampaknya. Kapasitas ini bisa beda-beda tiap tempat, tergantung sumber daya dan pengetahuan warganya. Masalahnya, banyak orang yang masih kurang sadar atau nggak mampu buat ningkatin kapasitas ini. Malah kadang bikin situasi makin rentan gara-gara gak tahu potensi bahaya. Jadi, kalau disimpulin, ancaman itu hal yang bisa bahaya. Kapasitas itu kemampuan kita buat ngadepin bahaya itu. Kalau kapasitas tinggi, ancaman bisa dikalahkan. Tapi kalau kita gak siap, ya ancaman bisa berubah jadi bencana. Bencana alam. Bencana alam merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing lagi, karena wilayah Indonesia dilalui oleh 3 lempeng besar dunia. Curah hujan yang tinggi berada pada cincin api Pasifik dan dikelilingi oleh lautan. Kondisi inilah yang menyebabkan kenapa Indonesia menjadi rawan bencana alam. Sementara itu, bencana alam adalah fenomena yang disebabkan oleh suatu aktivitas alam, seperti tsunami, kekeringan, longsor, gempa bumi, kebakaran hutan, banjir, angin puting beliung, dan gunung meletus. Berikut merupakan penjelasannya. Yang pertama adalah gempa bumi. Gempa bumi. Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng besar dunia, yaitu Asia, Pasifik, dan Indo-Australia, yang menyebabkan negara ini rawan gempa bumi dan tsunami. Gempa bumi adalah getaran bumi akibat patahan dan ketumbukan lempeng, aktivitas gunung api, atau sebab lainnya, yang bersifat merusak dan tak dapat diprediksi.
Beberapa gempa terbesar yang ada di Indonesia antara lain yaitu gempa Lombok pada saat 5 Agustus 2018, bermagnitudo 7,0, gempa Palu 8 September 2018, dan berkekuatan 7,4 SR yang disertai dengan tsunami. Nah, selanjutnya adalah tsunami. Indonesia memiliki risiko tinggi terhadap tsunami karena wilayahnya dikelilingi laut dan berada di perbatasan lempeng tektonik. Tsunami terjadi akibat gempa bawah laut, letusan gunung api di laut, atau reruntuhan dasar laut, dan dapat melaju hingga 900 km per jam sebelum melambat di perairan dangkal. Namun, saat melambat, ketinggian dan daya rusaknya justru meningkat. Nah, berikut adalah beberapa contoh tsunami yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah Palu, tanggal 28 Desember 2018. Dan yang kedua di Banyuwangi, 3 Juni 1994. Selanjutnya ada bencana alam kekeringan. Menurut UNISDR tahun 2019, bencana alam adalah keadaan di mana kelangkaan air dari sumber hujan pada periode tertentu, satu atau lebih musim hujan yang menyebabkan kekurangan air di berbagai kegiatan, lingkungan, atau masyarakat tertentu. Bencana alam ini terjadi secara perlahan, berlangsung lama hingga musim hujan tiba, berdampak sangat luas, serta bersifat lintas, baik itu sektor sosial, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Di Indonesia, kekeringan dikenal dengan sebutan kemarau yang ditandai dengan mengeringnya sungai, danau, waduk, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Salah satu contoh bencana kekeringan di Indonesia antara lain pada bulan Agustus 2020, ratusan hektar lahan pertanian di Kabupaten Dompu, NTB mengalami kekeringan yang menyebabkan petani terancam gagal panen. Selanjutnya ada bencana alam kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, yaitu kondisi hutan dan lahan yang rusak dikarenakan api yang melanda di kawasan tersebut sehingga berdampak merugikan di berbagai sektor. Suatu wilayah akan sangat rentan terjadi karhutla jika didukung dengan adanya fenomena alam yaitu El Nino yang membuat curah hujan berkurang dan terjadi peningkatan suhu panas disertai angin. Contoh kebakaran hutan di Indonesia terjadi pada tanggal 1 Januari 2019, yaitu kebakaran hutan melanda Provinsi Riau. Kebakaran terjadi dalam tempo 8 bulan sampai 31 Oktober 2019 yang ditetapkan status siaga darurat. Hingga bulan September 2019, luas lahan yang terbakar di seluruh Riau sejumlah 6.425,39 hektar. Salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau adalah aktivitas masyarakat dalam mengolah lahan pertanian atau perkebunan dengan menggunakan metode tebas bakar. Lalu ada bencana alam angin puting beliung yang umumnya terjadi pada saat musim pancaroba. Bencana angin puting beliung ini sulit diprediksi kapan akan terjadi. Intensitas fenomena hidrometeorologis yang meningkat pada musim pancaroba atau peralihan yang mengakibatkan bencana puting beliung. Angin ini merupakan bagian proses pertumbuhan dari awan cumulonimbus yang muncul akibat intensifnya pemanasan. Ancaman fenomena skala lokal ini sulit diprediksi menurut BNPB tahun 2017. Beberapa peristiwa puting beliung yang pernah terjadi di Indonesia yaitu puting beliung di Desa Panguragan, Cirebon pada tanggal 30 Desember 2018. Selanjutnya ada bencana non-alam. Masyarakat lebih banyak mengetahui jenis bencana alam dibandingkan bencana lain di sekeliling kita yang disebabkan oleh faktor non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang terjadi bukan karena faktor alam, melainkan akibat ulah manusia atau proses sosial tertentu. Jenis-jenis bencana ini meliputi kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, dan epidemi atau wabah penyakit. Yang pertama, kegagalan teknologi. Teknologi sangat membantu kehidupan manusia, namun jika dikelola dengan baik, dapat menimbulkan bencana. Kegagalan teknologi terjadi karena kesalahan desain, kelalaian atau pengoperasian alat dan jenis teknologi. Jenis-jenisnya meliputi kecelakaan industri, yaitu tumpahan bahan kimia, ledakan pabrik, kebocoran gas, dan keracunan. Yang kedua ada kecelakaan transportasi, meliputi kecelakaan pesawat, mobil, dan kapal. Selanjutnya ada kecelakaan domestik, meliputi kerusakan bangunan atau peralatan di rumah. Contoh nyata yaitu jatuhnya pesawat Adam Air pada tahun 2007 yang disebabkan oleh kerusakan alat navigasi dan kegagalan pilot dalam mengatasi situasi darurat. Yang kedua ada kegagalan modernisasi. Modernisasi bertujuan membawa masyarakat ke arah kehidupan yang lebih maju, namun tidak semua masyarakat mampu menyesuaikan diri. Ketika ada ketimpangan dalam proses modernisasi, maka timbul kegagalan. Contohnya adalah kemiskinan yang terjadi karena pembangunan tidak merata.
Papua, Papua Barat, dan NTT menjadi daerah termiskin di Indonesia karena tertinggal dalam pembangunan di berbagai sektor. Kondisi ini menunjukkan kegagalan negara dalam membawa pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah. Yang ketiga ada epidemi atau wabah penyakit. Wabah penyakit menjadi bencana non-alam yang semakin sering terjadi apabila dengan adanya perubahan iklim. Epidemi yaitu penyakit menyebar cepat di wilayah tertentu. Contohnya flu burung atau H5N1 pada tahun 2012. Pandemi yaitu penyakit menyebar luas antar negara. Contohnya COVID-19 yang menyebar ke 226 negara termasuk Indonesia. Data kamus COVID-19 ini mencatat lebih dari 4 juta kasus dengan lebih dari 143.000 kematian pada data 2021. Selanjutnya adalah bencana sosial. Ini merupakan serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia dan berdampak pada masyarakat. Ini dikarenakan Indonesia memiliki ragam etnis, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Ini dapat menjadi ancaman dan menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Seperti yang pertama, kerusuhan atau konflik sosial. Nah, ini merupakan peristiwa yang sering terjadi di masyarakat karena perbedaan keinginan dan juga kepentingan antara individu ataupun kelompok. Di Indonesia, keragaman sosial dapat menjadi kekuatan pemersatu bangsa jika dikelola dengan baik. Tapi jika tidak bisa dikelola dengan baik, ini akan menjadi sumber konflik. Nah, selain itu, kerjasama antara pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat sangat penting untuk mengatasi konflik kerusuhan sosial. Dengan kerjasama yang baik, kita dapat terhindar dari konflik sosial. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu aksi teror. Aksi terorisme ini adalah tindakan yang menyebabkan keresahan masyarakat, kerusakan bangunan, dan mengancam jiwa seseorang atau banyak orang. Di Indonesia, aksi terorisme kerap terjadi dan dapat berupa radikalisme maupun bom bunuh diri. Selain itu juga ada contoh-contoh dari aksi terorisme yang pernah terjadi di Indonesia. Seperti yang pertama, bom Bali pada 2002, bom Surabaya pada 2018, dan pengeboman Makassar pada 2021. Aksi terorisme dapat terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat diperkirakan, sehingga perlu kewaspadaan dan kerjasama antara pemerintah serta masyarakat untuk mencegah dan mengatasi aksi terorisme. Nah, kalau sebelumnya sudah dijelaskan mengenai apa itu bencana dan segala macam, sekarang kita masuk ke dalam tahap mitigasi bencana. Yang pertama, kita akan bahas mengenai gempa bumi, yang dimana pra gempa bumi kita bisa melakukan bangun rumah tahan gempa, ikut simulasi evakuasi, sediakan tas siaga. Dan saat gempa bumi terjadi, kita bisa berlindung di bawah meja, jauhi kaca dan benda berat dan usahakan tetap tenang. Pasca, cek kondisi bangunan, bantu korban, dan waspadai gempa susulan. Kemudian, pada tsunami, yang bisa kita lakukan adalah kenali tanda tsunami, sediakan jalur evakuasi, edukasi masyarakat. Saat itu terjadi, segera ke tempat tinggi, ikuti arahan petugas, jangan kembali ke pantai, dan pada pasca, evakuasi korban, bersihkan daerah terdampak, bangun ulang infrastruktur. Kemudian, pada yang ketiga adalah gunung meletus. Yang bisa kita lakukan adalah monitor aktivitas gunung. Yang kedua, siapkan masker dan kacamata, kemudian kenali zona rawan. Nah, pada saat itu terjadi, kita bisa melakukan jauhi aliran lava dan lahar, kemudian gunakan masker dan evakuasi segera. Dan yang ketiga adalah pada pasca, bersihkan abu vulkanik, cek kesehatan, dan pemulihan lahan dan rumah. Kemudian, pada bencana selanjutnya adalah tanah longsor. Dari bencana ini adalah hindari membangun di lereng curam, yang kedua tanami pohon, dan yang ketiga pasang sistem drainase. Saat ini terjadi, segera evakuasi dari area rawan, jauhi aliran longsor, lapor ke pihak berwenang, dan pasca dari bencana ini adalah bersihkan puing, bantu korban, dan perkuat lereng dengan vegetasi. Kemudian, bencana alam yang kelima yaitu adalah banjir. Yang bisa kita lakukan pada saat banjir adalah jangan buang sampah sembarangan, bangun saluran air yang baik, siapin tas siaga. Dan saat ini terjadi, pindah ke tempat tinggi, matikan listrik, lindungi dokumen penting. Dan pasca dari kejadian ini adalah bersihkan rumah, cegah penyakit, perbaiki kerusakan. Kemudian kita lanjut ke dalam bencana kekeringan.
Pra dari kekeringan sendiri adalah hemat air, buat penampungan air hujan, tanam tanaman tahan kering. Saat bencana ini terjadi, kita bisa gunakan air seperlunya, distribusi bantuan air, edukasi hemat air. Pasca dari kejadian ini adalah rehabilitasi lahan, bangun sistem irigasi, evaluasi pengelolaan air. Selanjutnya adalah kebakaran hutan dan lahan. Pra dari bencana ini adalah tidak membakar lahan sembarangan, buat sekat bakar, dan edukasi masyarakat. Saat bencana ini terjadi, padamkan api kecil sebelum membesar, gunakan alat pelindung, dan lapor ke petugas. Pasca dari kejadian ini adalah reboisasi hutan, bantu korban asap, evaluasi, dan cegah kejadian ulang. Nah, selanjutnya adalah angin puting beliung. Pra dari bencana ini adalah perkuat atap rumah, potong cabang pohon rapuh, pantau cuaca. Saat bencana ini terjadi, kita bisa berlindung di dalam rumah, jauh dari jendela, matikan listrik. Dan pasca dari kejadian ini adalah cek kerusakan, bantu tetangga, perbaiki bangunan rusak. Dan itu tadi mitigasi dari 8 bencana pra, saat, dan pasca. Terima kasih.